Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk meneruskan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membacanya atau mendengarkan kisahnya, mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau dan taat kepada beliau, mengerjakan apa yang diajarkan oleh beliau, sehingga kelak di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Teman-teman sekalian, saya melanjutkan ke beberapa tokoh individu yang mendapatkan dakwah oleh Rasulullah yang kemudian menyatakan masuk Islam. Ya, saya lanjutkan adalah yang berikutnya, 5 adalah Dimat al-Azdi. Dia berasal dari suku Az-Sanu'ah dari Yaman dan bisa mengobati penyakit. Ketika sampai di Mekah, para tokoh Quraisy yang dungu itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya Muhammad itu orang gila." Ia berkata, "Sekiranya Allah menyembuhkan penyakit beliau dengan perantaraan aku." Aku pun menemui beliau lalu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini orang yang bisa mengobati penyakit. Apakah engkau berkenan?" Rasul menjawab dengan membaca wahyu. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Dimat terpesona mendengarkannya, lalu berkata, "Ulangilah membacakan kalimat-kalimat tadi untukku." Maka Rasulullah SAW mengulanginya sampai 3 kali. Dia berkata lagi, "Sungguh, aku telah mendengar perkataan para dukun, tukang sihir, dan para penyair. Aku tidak pernah mendengar ucapan seperti ucapanmu ini. Padahal kami tidak menguasai kamus yang sedalam lautan. Padahal kami telah menguasai kamus yang sedalam lautan. Ulurkanlah tanganmu, aku akan membaiat engkau untuk menerima Islam." Tak lama kemudian Dimat berbaiat menyatakan keislamannya. Berikutnya 6 bibit unggul dari Yatsrib. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian atau bulan Juli tahun 620 Masehi, dakwah Islam mendapatkan bibit-bibit unggul yang dengan cepat berubah menjadi pohon-pohon yang kokoh, di mana kaum muslim dapat berlindung di bawah naungannya yang rindang dan dari beragam tindak kezaliman dan permusuhan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di antara sebagian hikmah bahwa dakwahnya didustakan dan dihalang-halangi oleh penduduk Mekah, maka beliau SAW menggunakan malam hari untuk menemui kabilah-kabilah. Hal ini berjalan tanpa diketahui oleh seorang pun dari kalangan musyrik Mekah. Beliau keluar di malam hari ditemani Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Mereka melewati tempat tinggal suku Zul dan Saiban bin Sa'labah. Beliau menyampaikan Islam kepada mereka. Terjadi dialog antara Abu Bakar dengan seorang suku Zul dan mereka menanggapinya dengan secara positif. Adapun Bani Saiban menunda memberikan jawaban, mereka masih belum menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati Aqobah Mina. Beliau mendengar suara orang-orang yang sedang berbincang-bincang, kemudian beliau mendekati mereka. Ternyata ada 6 pemuda dari Yatsrib yang semuanya berasal dari Khazraj, yaitu
1. As'ad bin Zurarah dari Bani An-Najjar. 2. Auf bin Harits bin Rifa'ah bin Afra dari Bani An-Najjar. 3. Rafi' bin Malik bin Ajlan dari Bani Zuraik. 4. Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah. Kemudian 5. Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Ubaid bin Ka'ab. Keenam, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghan. Salah satu yang membuat mereka bahagia sebagai penduduk Yathrib karena pernah mendengar dari sekutu mereka, kaum Yahudi Madinah, bahwa akan datang seorang nabi yang diutus pada zaman ini, yang akan keluar nanti dan mereka akan mengikutinya, yang dia bersama kami akan membunuh kalian seperti penghancuran terhadap kaum Ad dan Iram. Ketika Rasulullah SAW menemui mereka, beliau menanyakan mereka, siapa kalian ini? Segolongan orang dari suku Khazraj, jawab mereka. Sekutu orang-orang Yahudi? Tanya beliau. Ya benar, jawab mereka. Bolehkah aku ikut duduk dan berbicara bersama kalian? Pinta Rasulullah SAW. Boleh, silahkan, sambut mereka lagi. Mereka pun duduk-duduk bersama beliau. Lalu beliau menjelaskan hakikat Islam dan dakwahnya serta mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membacakan Al-Quran. Maka berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, demi Allah, wahai kaum, kalian mengetahui bahwa sungguh dia adalah Nabi yang orang-orang Yahudi telah memperingatkan kalian dengannya. Jangan sampai kita kalah cepat dengan mereka. Mari kita segera memenuhi seruannya dan memasuki agamanya. Mereka ini merupakan para intelektual Yathrib. Saat itu peperangan antar penduduk siap meledak dan baranya masih tetap menyala. Maka mereka berharap dakwah beliau ini bisa menjadi jalan untuk mengakhiri peperangan tersebut. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami, sementara tidak ada macam permusuhan dan keburukan yang melebihi permusuhan dan keburukan yang terjadi pada kaum kami. Semoga Allah berkenan menyatukan mereka dengan perantaraan engkau. Kami akan kembali dan menemui mereka, lalu mengajak mereka kepada agama engkau. Kami akan menawarkan agama yang telah kami peluk ini. Jika Allah menyatukan mereka dengan wasilah engkau, maka tidak ada seorang pun yang lebih mulia melainkan engkau. Sekembalinya ke Madinah, mereka mengemban risalah Islam sehingga tidak terasa satu rumah kaum Ansor pun kecuali di dalamnya membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ini di bagian akhir dari bab ini sekilas tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Ini sangat singkat. Pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW menikahi Aisyah bin Siddiqah radhiyallahu anha. Saat itu umurnya masih 6 tahun. Kemudian membina rumah tangga, hidup dalam hubungan suami istri di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Saat itu umurnya sudah 9 tahun. Ini hanya cuplikan kilasan singkat tentang peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, untuk kali ini sampai di situ saja. Besok kita lanjutkan, sudah masuk bab peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ini saya kira sebuah peristiwa yang terdahsyat, paling dahsyat yang menjadi mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Besok kita lanjutkan dengan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan dan di bulan suci Ramadan ini ya kita terus menambah amal-amal kebaikan, menambah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah itu sahabat saya Mr. Qurtubi alias Pak Buah sedang menonton. Terima kasih Pak Buah panjenengan menonton siaran langsung saya ini. Mudah-mudahan rezeki Pak Buah terus bertambah ya dan barokah melimpah ruah ya, bisa untuk pergi ke Madinah dan Mekah ya, sisanya bisa buat beli sawah ya, membangun rumah mewah dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kan gitu toh Pak Buah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.